Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita kali ini akan membuat presentasi tentang penugasan, permintaan penawaran, pendapatan, faktor produksi, dan penting upah. Perkenalkan, nama saya Rehan Susanto dengan NPM 250110001. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Hapsari dengan NPM 250110013. Yang pertama itu adalah latar belakang. Perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dan menjual barangnya adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang sangat penting karena melibatkan proses menciptakan nilai tambah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang bisa dikonsumsi masyarakat. Masing-masing dari kedua itu memiliki masing-masing pengertian. Yang pertama adalah memproduksi. Memproduksi adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengubah input menjadi output, dengan kata lain, bertujuan mengolah sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna dan bisa memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, menjual barangnya adalah kegiatan ekonomi di mana perusahaan atau individu menawarkan produk kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ini merupakan bagian akhir dari proses produksi, yaitu saat barang yang telah dibuat dipasarkan dan ditukar dengan uang atau nilai lainnya. Selanjutnya, ada teori penentuan harga faktor produksi. Yang pertama, ada faktor produksi utama, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Yang kedua, ada permintaan turunan, yaitu permintaan terhadap faktor produksi bergantung pada permintaan barang atau jasa akhir. Misalnya, jika permintaan mobil naik, maka permintaan tenaga kerja di pabrik mobil juga meningkat. Yang ketiga, ada produktivitas marginal, yaitu harga faktor produksi ditentukan oleh kontribusi tambahan. Yang keempat, ada biaya dan elastisitas, yaitu perubahan teknologi atau permintaan memengaruhi harga faktor produksi. Jika teknologi membuat tenaga kerja lebih produktif, maka upah bisa naik. Elastisitas permintaan faktor juga menentukan seberapa sensitif harga terhadap perubahan. Yang kelima, ada struktur pasar. Dalam pasar, persaingan sempurna. Harga faktor produksi ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Namun, dalam monopoli atau monopsoni, harga bisa ditekan lebih rendah. Selanjutnya ada ciri permintaan dan penawaran faktor produksi. Yang pertama, ciri penawaran faktor produksi berasal dari masyarakat, tenaga kerja ditawarkan oleh individu, tanah oleh pemilik lahan, modal oleh investor, dan kewirausahaan oleh wirausahawan. Kedua, ada jumlah terbatas. Faktor produksi seperti tanah bersifat tetap, sementara tenaga kerja dan modal bisa bertambah melalui pendidikan, pelatihan, atau investasi. Ketiga, ada dipengaruhi oleh harga faktor. Semakin tinggi upah atau bunga modal, semakin banyak masyarakat yang bersedia menawarkan faktor tersebut. Yang keempat, ada mobilitas faktor produksi. Tenaga kerja dan modal relatif lebih mudah berpindah antar sektor, sedangkan tanah lebih sulit dialihkan. Masyarakat sebagai penawar, individu atau kelompok yang memiliki faktor produksi bertindak sebagai penyedia input. Yang keenam, permintaan turunan atau derived demand. Perusahaan meminta faktor produksi karena ingin menghasilkan barang atau jasa. Misalnya, permintaan tenaga kerja meningkatkan jika permintaan produk meningkat. Bergantung pada produktivitas marginal. Perusahaan hanya akan menambah faktor produksi yang jika tambahan input menghasilkan keuntungan lebih besar daripada biayanya. Kedelapan, dipengaruhi harga output. Jika harga barang atau jasa naik, nilai produk marginal, faktor produksi juga naik, sehingga permintaan input meningkat. Kesembilan, elastisitas permintaan. Permintaan faktor produksi bisa dielastis atau intelastis, tergantung ketersediaan substitusi dan proporsi biaya input,
terhadap total biaya produksi. Yang ke-10, perusahaan sebagai peminta dalam pasar atau faktor produksi. Perusahaan bertindak sebagai pihak yang membutuhkan input. Berikut adalah penentuan upah tenaga kerja. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja, yaitu perusahaan sebagai peminta tenaga kerja akan menambah pekerja jika nilai produk marginal tenaga kerja lebih besar dari biaya upah. Pekerja sebagai penawar tenaga kerja akan menawarkan jasanya jika upah untuk menutupi biaya hidup dan memberi insentif. Yang kedua, ada produktivitas marginal, yaitu upah cenderung mengikuti kontribusi tambahan tenaga kerja terhadap output. Semakin tinggi produktivitas, semakin tinggi upah yang bisa ditawarkan. Yang ketiga, ada struktur pasar tenaga kerja, yaitu dalam persaingan sempurna akan ditentukan oleh titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam monopsoni atau satu pembeli tenaga kerja, perusahaan bisa menekan upah lebih rendah dari nilai produktivitas marginal. Selanjutnya ada perbedaan upah nominal dan real. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima pekerja. Upah real adalah daya beli upah tersebut terhadap barang atau jasa. Inflasi dapat menurunkan upah real meskipun upah nominal tetap. Selanjutnya ada regulasi pemerintah. Di Indonesia, sistem pengupahan diatur oleh UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan. Komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Upah uang dan upah real. Upah uang atau nominal wage, definisinya jumlah uang yang diterima pekerja sebagai batas jasa atas tenaga yang diberikan. Bentuk bisa berupa gaji bulanan, upah harian, atau pembayaran per jam. Karakteristiknya tidak memperhitungkan daya beli, nilainya tetap sesuai kontrak atau kesepakatan. Contoh, seorang pekerja menerima 5 juta per bulan. Upah real atau real wage. Definisi daya beli dari upah uang yaitu jumlah barang atau jasa yang bisa dibeli dengan upah tersebut. Dipengaruhi oleh tingkat harga atau inflasi. Jika harga barang naik, upah ini turun meskipun upah uang tetap. Ketersediaan barang atau jasa. Daya beli bisa berbeda antar daerah. Rumus sederhana. Upah real sama dengan upah uang dibagi indeks harga. Contoh, jika upah uang 5 juta, tetapi harga kebutuhan pokok naik 10%, maka upah real pekerja sebenarnya turun karena daya beli berkurang. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat upah. Yang pertama, ada faktor internal dari pekerja, yaitu ada pendidikan dan keterampilan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan, semakin tinggi produktivitas. Upah cenderung lebih tinggi. Selanjutnya ada pengalaman kerja. Pekerjaan pengalaman biasanya lebih efisien dan ahli, sehingga dihargai dengan upah lebih besar. Selanjutnya ada jenis pekerjaan. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, dokter, insinyur, programmer, biasanya memiliki upah lebih tinggi dibanding pekerja umum. Yang selanjutnya, resiko pekerjaan. Pekerjaan berbahaya, misalnya tambang, konstruksi tinggi, biasanya diberi kompensasi lebih besar. Selanjutnya ada produktivitas individu. Pekerja yang menghasilkan output lebih banyak atau berkualitas tinggi cenderung mendapat upah lebih besar. Yang kedua, ada faktor sosial dan organisasi, yaitu serikat pekerja. Keberadaan serikat pekerja dapat menekan perusahaan untuk memberi upah lebih tinggi. Selanjutnya ada budaya dan norma sosial. Di beberapa sektor ada standar sosial tertentu yang memengaruhi besaran upah. Yang ketiga, ada jenis industri, seperti sektor teknologi atau keuangan biasanya menawarkan upah lebih tinggi dibanding sektor tradisional seperti pertanian. Yang ketiga, ada sektor eksternal di lingkungan atau ekonomi.
yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika tenaga kerja dengan keterampilan tertentu langka, upahnya naik. Sebaliknya, jika tenaga kerja melimpah, upah bisa ditekan. Yang kedua, lokasi geografis. Upah di kota besar biasanya lebih tinggi dibanding daerah karena biaya hidup lebih mahal. Yang selanjutnya, kondisi ekonomi. Saat ekonomi tumbuh, perusahaan mampu membayar upah lebih tinggi. Saat krisis, upah bisa stagnan atau turun. Selanjutnya ada struktur pasar tenaga kerja. Dalam pasar persaingan sempurna, upah ditentukan oleh keseimbangan permintaan penawaran. Dalam monopsoni atau satu pembeli tenaga kerja, upah bisa ditekan lebih rendah. Peraturan permintaan pemerintah. Adanya kebijakan upah minimum, UMR, UMP, atau UMK memengaruhi standar upah di suatu wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.